Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gali Marioni. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang model-model pembelajaran inovatif, mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan itu sendiri atau secara mandiri. Dalam mewujudkan pembelajaran inovasi, diperlukan adanya model pembelajaran, media pembelajaran, dan yang paling utama yaitu strategi pembelajaran. Lantas, dalam pembelajaran inovatif terdapat teori-teori yang mendasari pembelajaran inovatif. Yang pertama ada teori kognitif. Perilaku yang tidak tampak dapat dipelajari secara ilmiah seperti pada perilaku yang tampak. Hal itulah yang mendasari teori kognitif. Perilaku yang tidak tampak merupakan proses internal yang merupakan hasil kerja potensi psikis. Kedua, teori humanistik atau teori sosial. Proses belajar tidak hanya terjadi karena seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungannya dan meresponnya, tetapi terjadi pula karena perilaku belajar berkomunikasi dengan individu lainnya. Proses belajar terjadi karena komunikasi personal. Dalam diri perilaku belajar atau siswa, terjadi transaksi akibat komunikasi dua arah atau lebih yang masing-masing mendapat kesempatan, baik selaku inisiator maupun mereaksi komunikasi. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran inovatif. Menurut para ahli dalam Titin 2013, menyebutkan bahwa suatu model mengajar dianggap baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Kedua, hasil belajar ditetapkan secara khusus, yaitu perubahan perilaku positif siswa secara khusus. Ketiga, penetapan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif. Keempat, ukuran keberhasilan, yaitu bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Dan yang kelima, interaksi dengan lingkungan, yaitu model pembelajaran tersebut harus mendorong siswa reaktif, aktif, dan partisipatif terhadap apa yang terjadi di dalam lingkungannya. Oke, berikutnya memasuki model-model pembelajaran inovatif. Dari sekian banyak model-model pembelajaran inovatif, saya hanya menyebutkan 3 model yang menurut saya paling sering digunakan. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif atau decision making. Yang kedua ada model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Dan yang ketiga model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran kooperatif atau decision making. Pemecahan masalah atau problem solving adalah suatu bentuk cara belajar aktif yang mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir dan bertindak secara logis, kreatif, dan kritis untuk memecahkan masalah. Dalam proses belajar mengajar, masalah yang dikemukakan anak antara lain dapat dipecahkan melalui diskusi, observasi, klasifikasi, pengukuran, penarikan kesimpulan, serta pembuktian hipotesis. Pemecahan masalah sangat penting diterapkan dan dipadukan dalam proses belajar mengajar agar anak dapat mengembangkan cara berpikir memecahkan masalah yang dijumpai sehari-hari, baik di lingkungan terdekatnya maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Berikutnya, model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sebagaimana pendapat Brunner bahwa discovery learning can be defined as the learning that take a place when the student is not presented with subject matter in the final form, but rather is required to organize it himself. Levan Kois dalam Emantellum 1986. Dasar ide Brunner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. Adapun kelebihan penerapan discovery learning, yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini. Seseorang tergantung bagaimana caranya belajar. Kedua,
Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Keempat, metode ini memungkinkan bahwa siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi diri sendiri. Berikutnya ada kekurangan discovery learning. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau menggunakan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Ketiga, harapan-harapan terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Keempat, pengajaran discovery ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang kelima, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengakur gagasan yang telah ditemukan oleh para siswa. Berikutnya, model pembelajaran group investigation. Ide model pembelajaran group investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar untuk dapat belajar. Seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Pada tahun 1916, John Dewey menulis sebuah buku Democracy and Education. Dalam buku itu, Dewey menganggas konsep pendidikan bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran inovatif. Adapun keunggulan pembelajaran inovatif sebagai berikut. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak secara kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Dan yang terakhir, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya untuk dunia kerja. Bila ada kelebihan, juga ada kelemahan. Kelemahan pembelajaran inovatif sebagai berikut. Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk diterapkan pada pembelajaran ini. Misal terbatasnya alat-alat laboratorium, menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati, serta akhirnya dapat menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. Kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Oke, cukup sekian dari saya. Maaf bila dalam materi ini terdapat kekurangan atau kelebihan materi. Saya Galih Maharyoni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.